Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Rinaldi dari kelas 5E PJKR. NPM saya 18 10 63 10 70 166. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 2, yaitu tentang manajemen sistem dan administrasi olahraga. Apakah itu manajemen? Menurut Duff dan Marcy tahun 1998, manajemen sebagai proses pencapaian dari target organisasi secara efektif dan efisien melalui perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, dan pengontrolan sumber daya organisasi. Istilah manajemen didapat dari kata dalam bahasa Prancis, yaitu manager, yang berarti digunakan dengan hati-hati, dan juga dari kata bahasa Itali, manager, yang berarti mengendalikan. Selanjutnya itu, apakah manajer itu? Manajer adalah seseorang yang melakukan perencanaan, mengambil keputusan, mengorganisasikan staf, memimpin, memotivasi, sekaligus mengontrol sumber daya organisasi. Lalu ada prinsip manajer dan struktur organisasi. Beberapa prinsip yang paling penting adalah sebagai berikut. Struktur manajemen organisasi harus menjelaskan mendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Pekerjaan manajemen mungkin lebih efektif diorganisir oleh fungsi. Rentang kendali harus dipertimbangkan dalam struktur organisasi. Manajemen yang sukses tergantung pada komunikasi, koordinasi, dan kerjasama antara berbagai departemen dalam suatu organisasi diperlukan untuk pengelolaan yang efektif. Manajer harus menjadi pemimpin yang efektif. Staf atau bagian tugas membantu keefektifan manajemen. Tugas dan hak personel otoritas harus padan dengan tanggung jawab, dan garis wewenang harus jelas ditarik. Tidak ada bentuk organisasi tunggal yang benar. Selanjutnya ada administrasi olahraga. Kata administrasi berasal dari kata Belanda, yaitu administrasi, yang artinya segala kegiatan yang meliputi tulis-menulis, ketik-mengetik, komputerisasi, surat-menyurat, kearsipan, agenda, pekerjaan-pekerjaan tata usaha kantor. Kata administrasi lainnya berasal dari kata Yunani, yaitu administrate, yang artinya pada, dan ministrate, melayani. Maka kata administrasi berarti memberikan pelayanan, dan dari dua pengertian di atas, secara umum dapat diartikan bahwa administrasi mempunyai pengertian pelayanan kegiatan tata usaha kantor. Yang pertama ada pengertian administrasi. Untuk dapat memberikan pemahaman tentang pengertian administrasi, tidak lepas dari asal usul kata administrasi itu sendiri. Sebagaimana bahasan sebelumnya, yakni kegiatan tata usaha kantor dan melayani. Menurut Prof. Frajudi Atmosudirjo, lembaga administrasi negara, membedakan administrasi dalam dua pengertian, yaitu administrasi dalam pengertian sempit dan administrasi dalam pengertian luas. Dalam pengertian sempit di sini dimaksud ditinjau dari lingkup kerja yang sempit, yaitu hanya berkisar pada kegiatan tata usaha kantor seperti tulis menulis, pengetikan, surat menyurat, termasuk menggunakan komputer, agenda kearsipan, pembukuan, dan lain sebagainya. Sedangkan administrasi dalam pengertian luas dibedakan dalam tiga sudut, yaitu proses, fungsi, atau tugas, dan keperanatan institusi. Selanjutnya ada proses. Merupakan keseluruhan proses melalui dari proses pemikiran, proses perencanaan, proses pengaturan, proses
penggerakan, proses pengawasan, sampai dengan pencapaian tujuan. Lalu ada fungsi atau tugas. Ditinjau dari sudut fungsi atau tugas administrasi, berarti keseluruhan tindakan yang harus dilakukan oleh seseorang yang berkedudukan sebagai administrator. Lalu yang terakhir ada kepranataan atau institusi. Ditinjau dari kepranataan, maka tinjauan administrasi adalah meliputi kegiatan dalam suatu lembaga melakukan aktivitas tertentu. Misalnya, yang pertama, lembaga perbankan. Maka ada orang-orang yang melakukan kegiatan perbankan dalam lembaga itu. Yang kedua ada kantor pos. Maka ada orang-orang yang melakukan kegiatan pelayanan kantor pos. Dan yang ketiga ada kantor pajak. Ada kantor kepolisian, KOI, kantor departemen-departemen, dan yang terakhir non-departemen, dan lain sebagainya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.